Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatur Rahman dengan NIM ujung 031, mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis PPT yang telah saya buat yang mencakup nama elemen desain, warna font, tata letak, gambar, serta alasan pemilihan elemen-elemen tersebut. Di sini saya mengambil materi dari teks anekdot. Baik, langsung saja. Slide yang pertama yaitu cover. Nama elemen dan alasan pemilihan. 1. Teks judul utama. Nama elemen, teks judul, warna font, warna putih dengan efek bayangan. Alasan pemilihan, teks judul yang besar dengan warna putih dipilih untuk memberikan kontras maksimal terhadap latar belakang biru pastel. Efek bayangan ditambahkan untuk menciptakan dimensi visual, membantu teks untuk terlihat menonjol meskipun dilihat dari jarak jauh. Warna putih memberikan kesan bersih, mudah dibaca, dan profesional sekaligus itu mencerminkan kejelasan topik yang akan dibahas. Posisi teks judul di tengah slide bertujuan agar audiens langsung memahami tema utama tanpa bingung. Pemilihan gaya yang sederhana tetapi tegas sesuai dengan nama sifat teks anekdot yang cenderung ringan namun bermakna. Yang kedua, nama pembuat dan adanya subjudul. Di sana terdapat nama saya Rizky Fatur Rahman dan subjudulnya. Warna font kuning cerah. Alasan pemilihan, nama pembuat dan subjudul diletakkan di bawah judul utama dengan ukuran font yang lebih kecil. Warna kuning dipilih sebagai aksen yang ceria, menunjukkan kreativitas dan melambangkan personalisasi pada presentasi ini. Yang ketiga, icon dekoratif. Gambar. Di sana terdapat gambar ikon bunga kecil, bintang atau garis melengkung yang imut dengan kombinasi warna biru pastel. Alasan, ikon-ikon dekoratif ini menciptakan kesan santai dan ringan sesuai dengan sifat teks anekdot yang menghibur para pembaca. Pola sederhana tetapi menarik ini membuat slide terlihat lebih hidup dan ramah, menciptakan suasana positif di awal presentasi tanpa mengurangi fokus pada teks. Kemudian font. Nama font yang dipakai ialah sans serif playful font. Ukuran font 48 sampai 60 pt. Nama untuk judul. Nah, kalau nama pembuat ialah 24 sampai 30 untuk ukurannya. Alasan pemilihan font playful ialah mencerminkan sifat ringan dari teks anekdot yang berisi humoris dan menghibur. Pilihan font ini memastikan keterbacaan tetap maksimal sambil menjaga kesan profesional. Baik, selanjutnya warna. Latar belakang berwarna biru pastel dengan aksen kuning cerah. Warna biru memberikan kesan stabil, profesional, dan menenangkan, sedangkan kuning menambahkan energi dan semangat yang sesuai dengan sifat ceria teks anekdot. Kombinasi warna ini menciptakan harmoni visual yang menarik perhatian audiens. Teks. Warna putih untuk judul, kuning untuk subjudul. Warna putih dan kuning memberikan kontras maksimal terhadap latar belakang biru dan juga memastikan teks mudah dibaca sambil menonjolkan elemen penting. Nah, selanjutnya poin tata letak. 1. Teks berpusat. Alasan pemilihan, penempatan teks di tengah slide memberikan kesan simetri dan terorganisir, memudahkan audiens untuk langsung memahami fokus utama presentasi. Kedua, ruang kosong di sekitar elemen utama. Alasan pemilihan ruang kosong memberikan kesan rapi dan tidak penuh, membuat slide terlihat bersih dan fokus. Itulah analisis dari slide pertama yaitu cover. Selanjutnya yaitu slide kedua, pengertian teks anekdot. Nama elemen dan poin pertama, nama elemen dan alasan pemilihan. Yang pertama, judul slide.
warna font biru tua. Alasan pemilihan warna biru tua memberikan kontras yang cukup terhadap latar biru pastel. Nah, tanpa mengganggu estetika visual. Judul ini digunakan untuk memperkenalkan pengertian teks anekdot. Kedua, teks penjelasan. Warna font hitam dengan kata kunci diberi bold berwarna kuning. Alasannya, warna hitam dipilih untuk memastikan keterbacaan optimal, sedangkan kata kunci seperti lucu dan menghibur diberi warna kuning untuk menonjolkan poin-poin penting. Ketiga, adanya ikon pendukung. Gambar yang termasuk dalam ikon pendukung ialah ikon wajah tersenyum, buku terbuka, atau pena. Alasan pemilihan ikon ini memberikan representasi visual tentang elemen utama teks anekdot, yaitu humor dan literasi. Nah, poin kedua yang dianalisis yaitu nama font. Nama font ialah open sans, ukuran font untuk judul 36 sampai 42. Sedangkan untuk paragraf 18 sampai 24 dengan bold untuk kata kunci. Alasan pemilihan font yang bersih dan mudah dibaca mendukung penyampaian materi akademis, sementara bold pada kata kunci menarik perhatian pada informasi penting tanpa mengganggu alur teks. 3. Poin ketiga yang dianalisis warna. Latar belakang berwarna biru pastel. Alasan pemilihan biru pastel menciptakan suasana yang tenang dan kondusif untuk memahami informasi definisi. Kedua, teks hitam dan kuning. Alasan pemilihan hitam memberikan keterbacaan optimal, sedangkan kuning menambahkan sorotan visual. Yang poin terakhir, tata letak. Teks di tengah kiri. Alasan pemilihan menempatkan teks di kiri memberikan ruang untuk ikon di kanan dan menciptakan keseimbangan visual. Baik, selanjutnya slide ketiga yaitu ciri-ciri teks anekdot. Nama elemen dan alasan pemilihan. Yang pertama, teks judul slide. Warna font kuning cerah. Alasan memakai warna kuning cerah dipilih untuk menciptakan kontras yang jelas dengan latar belakang biru pastel. Menarik perhatian audiens ke bagian utama dari slide ini yang berfokus pada ciri-ciri teks anekdot. Kedua, poin-poin dalam bentuk daftar. Warna font hitam untuk teks utama dengan kata-kata kunci diberi bold warna biru. Alasan warna hitam digunakan untuk teks utama agar memudahkan pembaca pada latar belakang biru pastel yang lembut. Sedangkan kata-kata kunci seperti lucu dan menggelitik diberi efek bold dengan warna biru untuk menarik perhatian audiens. 3. Ikon dekoratif di setiap poin. Adanya ikon dekoratif bergambar ikon wajah tersenyum untuk ciri lucu, ikon buku atau pena untuk berdasarkan kejadian nyata, dan ikon mikrofon atau speaker untuk menyindir. Alasan pemilihan ikon ini dapat membantu memberikan representasi visual yang memperjelas makna setiap ciri teks anekdot. Misalnya, ikon wajah tersenyum mengasosiasikan lucu dengan humor yang luar biasa. Ikon buku untuk menjelaskan cerita berbasis pengalaman nyata. Ikon mikrofon untuk menandakan kritik yang seringkali disampaikan. Poin kedua yang dianalisis yaitu font. Nama font sans serif modern. Ukuran font untuk judul 42 sampai 48. Untuk poin-poinnya 24, kata kunci bold dan berwarna biru. Alasan font sans serif dipilih karena memiliki kesan bersih, modern, dan mudah dibaca. Yang penting untuk memastikan audiens dapat dengan mudah mengikuti penjelasan yang diberikan. Analisis yang ketiga yaitu warna. Latar belakang berwarna biru pastel digunakan untuk memberikan informasi suasana yang tenang dan tidak mengalihkan perhatian dari konten utama. Warna ini juga dapat menjaga fokus audiens kepada teks yang untuk informasi yang disampaikan. Kemudian poin selanjutnya yang dianalisis tata letak. Tata letak, poin-poin disusun secara vertikal. Alasannya ialah menyusun poin secara vertikal dapat membantu audiens mengikuti informasi dengan mudah
dan memastikan setiap ciri teks anekdot dapat dipahami dengan jelas. Kedua, icon di samping poin. Icon digunakan di samping setiap poin untuk menambah dimensi visual pada teks dan memberikan gambaran langsung mengenai makna dari setiap ciri. Nah, itulah analisis dari slide ketiga. Slide selanjutnya ialah slide keempat, tujuan teks anekdot. Nama elemen dan alasan pemilihan. Nama elemen, teks judul slide, warna font biru tua. Alasan, warna biru tua menciptakan kontras yang cukup terhadap latar belakang biru pastel, memberikan kesan formal untuk memperkenalkan bagian yang konseptual, yaitu tujuan teks anekdot. Kedua, ada daftar tujuan berwarna font hitam dengan kata kunci diberi bold warna kuning. Alasan pemilihan, warna hitam memberikan keterbacaan optimal, sedangkan kata kunci seperti menghibur dan memberikan kritik diberikan warna kuning untuk menarik perhatian audiens. 3. Icon atau ilustrasi pendukung. Gambar ikon wajah tertawa untuk hiburan, simbol megafon atau tanda seru untuk kritik. Alasan pemilihan, ikon ini memperkuat penjelasan setiap tujuan teks anekdot. Analisis yang kedua yaitu font. Nama font sans serif modern. Ukuran font untuk judul 42, untuk poin-poinnya 24, dan kata kunci bold dan kuning untuk menonjolkan poin utama. Alasan, poin yang modern memastikan keterbacaan, sedangkan ukuran yang berbeda membantu menciptakan hierarki informasi yang jelas. Nah, analisis yang ketiga yaitu warna. Latar belakang berwarna biru pastel karena untuk menjaga konsistensi desain dan menciptakan suasana yang tenang dan fokus pada informasi yang konseptual. Dan untuk teks berwarna hitam dan kuning. Warna hitam memberikan keterbacaan, sementara kuning sebagai aksen menarik perhatian. Baik, analisis yang keempat yaitu tata letak. Poin-poin dalam format vertikal. Poin vertikal membantu audiens membaca satu persatu tujuan dengan mudah. Format ini memastikan bahwa setiap poin dapat diserap secara berurutan tanpa membuat slide terlihat penuh. Yang kedua, icon di samping poin. Icon memberikan ilustrasi tambahan yang relevan, membantu audiens mengingat poin dengan baik. Baik, selanjutnya slide kelima yang berisikan struktur teks anekdot. Ada beberapa struktur di sana yang bisa kalian baca. Namun saya akan menganalisis poin pertama, elemen-elemen. Yang pertama ada teks judul slide yang berwarna biru tua, karena biru tua memberikan kesan formal dan profesional yang sangat cocok untuk slide yang menjelaskan konsep atau struktur. Yang kedua, ada daftar poin struktur berwarna hitam untuk teks utama dengan kata-kata kunci diberi bold berwarna kuning atau biru. Alasannya, poin-poin disusun secara terstruktur dalam bentuk daftar agar audiens dapat mengikuti langkah demi langkah secara teks anekdot yang disusun. 3. Ilustrasi visual struktur. Adanya gambar, diagram, atau ilustrasi berupa langkah-langkah atau urutan, misalnya lingkaran atau panah yang mengarah ke arah tertentu, atau ilustrasi berbentuk piramida dengan bagian yang saling terhubung. Alasan pemilihan, ilustrasi visual dipilih untuk membantu audiens memvisualisasikan bagaimana setiap bagian dari struktur teks anekdot berhubungan satu sama lain. Analisis yang kedua yaitu font. Nama font sans serif modern, ukuran font judul 48, poin untuk poin 30. Alasan, font sans serif modern dipilih karena mudah dibaca, bersih, dan jelas, yang penting untuk audiens yang akan menerima informasi struktural. Analisis yang ketiga yaitu warna. Di slide ini, pada latar belakang memilih warna latar biru pastel atau putih. Alasan pemilihan, biru pastel digunakan untuk menjaga konsistensi dengan slide sebelumnya, menciptakan suasana yang tenang dan kondusif untuk memfokuskan perhatian pada struktur teks anekdot. Untuk teksnya berwarna hitam dengan aksen kuning atau biru untuk kata-kata kunci. Nah, analisis yang keempat, tata letak.
Tata letak satu poin-poin disusun secara vertikal. Penyusunan poin-poin dalam format vertikal memberikan kesan terorganisir dan membantu audiens mengikuti urutan setiap bagian struktur teks anekdot dengan mudah. Yang kedua, ada icon di samping poin. Menggunakan icon di samping poin membuat informasi lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, ruang kosong di sekitar poin dan ilustrasi. Penggunaan ruang kosong di sekitar poin dan ilustrasi membantu menghindarkan slide yang terlihat penuh atau terlihat sibuk. Nah, itulah tadi merupakan analisis dari slide kelima yang berisikan struktur teks anekdot. Selanjutnya, slide kaidah kebahasaan teks anekdot. Nama elemen, teks judul slide, berwarna biru tua. Warna biru tua dipilih untuk memberikan kesan yang stabil, formal, dan serius. Sesuai dengan tujuan slide ini untuk menjelaskan aturan kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot. Kedua, teks penjelasan atau poin-poin utama. Berwarna hitam untuk teks utama dengan kata kunci dicetak tebal menggunakan warna kuning. Alasan pemilihan, warna hitam pada teks utama dipilih untuk keterbacaan yang maksimal, sedangkan kata kunci diberikan penekanan dan warna kuning dan bold memudahkan audiens memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot. Ilustrasi atau ikon pendukung. Ilustrasi atau ikon yang berhubungan dengan bahasa, yaitu adapun juga ada bunga matahari dan beserta bintang-bintang untuk memberikan kesan santai pada slide ini. Analisis yang kedua yaitu font. Nama font sans serif modern, ukuran font 48 untuk judul dan untuk poin 24. Alasan font sans serif dipilih karena memiliki desain yang bersih dan mudah dibaca. Yang penting untuk audiens yang menerima penjelasan tentang kaidah kebahasaan. Analisis yang ketiga yaitu warna. Latar belakang warna biru pastel untuk menjaga suasana yang tenang dan profesional. Dan untuk teks berwarna hitam, kuning untuk kata kunci yang penting. Warna hitam digunakan untuk memastikan keterbacaan maksimal pada latar belakang biru pastel. Penggunaan warna kuning untuk kata kunci bertujuan untuk memberikan sorotan pada istilah-istilah penting. Dan analisis yang keempat, tata letak. Poin-poin yang disusun secara vertikal. Tata letak vertikal memastikan audiens dapat mengikuti setiap poin dan aturan secara berurutan dari atas ke bawah. Adanya ruang kosong di sekitar teks yang berguna untuk memastikan slide tidak terlihat penuh atau berantakan sehingga audiens dapat fokus pada informasi yang diberikan. Tata letak ini memberikan kesan rapi dan terorganisir serta membuat materi lebih mudah dicerna. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.